Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat film, sutradara, dan para pemerannya. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda dijebloskan ke penjara atas tuduhan pembunuhan. Dan wanita tersebut harus beradaptasi dengan keras dan pahitnya kehidupan di dalam penjara. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Oke, tidak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita melihat kisahnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Di awal film kita akan melihat seorang wanita bernama Anna yang sedang bermain cello di kamarnya. Lagi asik bermain cello, ayah tirinya datang dan secara spontan Anna berhenti bermain cello. Aura kekejaman muncul pada ayah tirinya di mana si ayah tiri tanpa basa-basi langsung melayangkan keras ke pipi mulusnya Anna yang menyebabkan dirinya tersungkur ke tempat tidur. Tidak sampai di situ saja, si ayah tiri memaksa Anna untuk melayani dirinya. Namun demi menyelamatkan diri, dia mendorong dengan kuat ayah tirinya. Di luar perkiraan, ayah tirinya terpental dan sebuah benda tajam menusuk tenggorokannya hingga dia pun tewas. Karena kejadian itu, Anna ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Anna memberi keterangan kepada hakim bahwa dia hanya ingin menyelamatkan diri dan mendorong ayah tirinya yang memaksanya untuk melayani hasratnya. Akan tetapi, ibu Anna hadir di pengadilan yang membela ayah tirinya dan memberi keterangan kepada hakim bahwa suaminya adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan hal jahat dan yang tak senonoh kepada Anna. Di luar dugaan Anna, hakim rupanya lebih memilih percaya dengan keterangan yang diberikan ibunya. Anna menjadi tersangka pembunuhan terhadap ayah tirinya dan divonis hukuman 4 tahun penjara oleh pengadilan. Singkat cerita, Anna pun dibawa ke penjara dan bergabung dengan para napi wanita yang lainnya. Dan kepala penjara bernama Frank, ini orangnya. Frank lalu menegaskan kepada semua napi yang baru untuk mematuhi aturan yang berlaku di penjara. Bagi barang siapa yang berani melanggar aturan yang telah dibuat akan mendapat hukuman. Kemudian semua napi baru pun dimasukkan ke sel mereka masing-masing. Anna tergabung satu sel dengan napi yang bernama Jenny. Jenny sendiri divonis hukuman 5 tahun penjara dan selama di penjara, Jenny menghabiskan hari-harinya dengan membaca novel. What's your name? Jeannie. You don't talk much, do you, Jeannie? Hari berikutnya, di waktu siang, semua napi berada di luar sel. Sementara itu, Anna ditemui oleh seorang napi yang bernama Cody. Di penjara itu rupanya para napi terbagi menjadi 2 geng, yaitu geng yang berkulit putih dan geng kulit hitam. Dan geng kulit putih diketuai oleh Cody. Cody menawarkan Anna untuk bergabung dengan gengnya, itu demi kebaikan dan keselamatan Anna selama berada di dalam penjara. Namun karena Anna menolak, geng Cody pun memberi perlakuan kasar dan menumpahkan makanan Anna. Fuck out of here. Walk away and disrespect me. Means they can't see anything. Never, ever. Setelah geng Cody pergi, Anna menemui dokter penjara yang bernama Jen. Kemudian Jen memberi perawatan terhadap luka memar Anna akibat aksi main kroyok yang dilakukan oleh geng Cody. Jen ingin tahu siapa orang yang mencelakai Anna. Tapi Anna menjelaskan dengan berbohong kepada dokter bahwa dia mendapat serangan itu di tempat yang gelap dan tidak tahu siapa pelakunya. Setelah melakukan perawatan terhadap luka memar Anna, Jen kemudian menyarankan agar Anna menemui Frank, si kepala penjara, untuk mendapat perlindungan dari serangan napi yang lain yang tidak suka dengan dirinya. Anna mendatangi ruangan Frank dan menjelaskan apa yang dialaminya kepada Frank. Di sisi lain, Frank rupanya tahu sedikit rekam jejak Anna. Dia tahu Anna adalah anak yang pintar dan berprestasi semasa masih sekolah. Dan Frank juga mengetahui Anna pintar memainkan cello. Frank berjanji akan memberi perlindungan kepada Anna dari serangan para napi yang lain. Tapi dengan catatan, Anna harus mau melayani si Frank. Si Frank rupanya pria bejat yang suka mencicipi para wanita yang terlihat menantang. Setelah kembali ke sel, Anna menangis dan hal itu dilihat oleh Jenny. Jenny yang lebih dulu berada di penjara itu tahu betul bagaimana sikap dan perlakuan si Frank kepada napi baru seperti Anna. Menurut Jenny, Frank adalah pria hidung belang. Rupanya Jenny juga menyukai Anna. Sesaat kemudian Jenny dan Anna terbuai dalam kenikmatan dan tidak bisa mengendalikan diri.
Baik Jenny maupun Anna menikmati apa yang mereka lakukan berdua di dalam sel. Hari berikutnya, ketika Jenny dan Anna berada di luar sel, beberapa napi perempuan yang berkulit gelap mendatangi mereka. Dan ketua geng itu bernama Kila. Kila mengancam akan menghabisi Anna. Kila memang selalu melakukan itu bagi napi baru supaya dia disegani. Merasa tak nyaman kalau sendiri, Anna memutuskan bergabung dengan geng Cody. Tapi sebelum bertemu dengan Cody, Anna harus adu jotos duluan dengan anak buah Cody. I said fall back, bitch, before I get out of here! Get her, girl! Get her! Barulah Cody berbicara empat mata dengan Anna. Cody sendiri mengetahui kasus yang menimpa Anna hingga dia divonis 4 tahun penjara. Dan kalau Anna serius bergabung dengan gengnya, Cody akan memberinya syarat, yaitu Cody menyuruh Anna menghajar si Kila, ketua napi sebelah. Dan Cody akan merekam aksi yang dilakukan oleh Anna dengan sebuah HP. Tujuannya kalau Anna berkhianat, Cody akan menyebarkan rekaman itu nantinya. Beberapa saat kemudian Anna melakukan aksinya mendatangi geng Kila dan menghajar si Kila, sementara Cody secara diam-diam tanpa ada yang tahu merekam keributan itu. Good, bitch! Tak berapa lama, para petugas datang dan menghentikan perkelahian. Karena perkelahian tersebut, Anna lalu dikurung di ruangan bawah tanah tanpa pakaian. Tapi itu tak berlangsung lama karena Frank menyuruh para petugas untuk membawa Anna ke hadapannya. Frank memberitahu Anna bahwa dia bisa memberi hukuman lebih lama, yaitu selama 2 minggu di ruangan bawah tanah. Namun karena Frank menyukai Anna, maka dari itu dia memberi keringanan hukuman kepada Anna. Tapi dengan catatan, Anna harus mengasah pedang panjang Frank. Sungguh terlalu. Frank mengambil kesempatan dalam kesempitan. Anna tidak berdaya dan terpaksa mematuhi permintaan Frank si hidung belang. Anna kemudian kembali ke sel menemui Cody dan gengnya. Ketika Cody dan Anna berdua di dalam sel, Cody memberi Anna obat untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau akibat ajaran sesat dari si Frank. Lalu mereka larut dalam kesenangan bersama. Hari berikutnya ibu Anna datang menjenguknya. Kunjungan itu tak berkesan manis karena sikap si ibu selalu membela ayah tirinya dan tak pernah percaya dengan penjelasan Anna. Hal itu cukup membuat Anna muak sehingga terjadi pertengkaran mulut antara dia dan ibunya. You really think I did it, don't you? He's a good man. He took care of us in the world for you. You're fucking delusional. To be in here. Don't ever come back here. Siang harinya, perkelahian kembali terjadi antara geng Cody dengan geng Kila, di mana Kila mendatangi Anna dan ingin menghabisinya dengan pisau. Kegaduhan itu terlihat oleh para petugas dan berusaha menghentikannya. Namun Anna yang membela diri dari serangan si Kila malah dibawa ke hadapan kepala penjara, siapa lagi kalau bukan si Frank. Setelah Anna berada di dalam ruangan Frank dengan gampangnya menuduh Anna lah yang memulai perkelahian itu dengan geng Kila. Lantas Frank ingin memberi hukuman yang lebih kepada Anna, apalagi kalau bukan untuk melayaninya. Frank kemudian memberikan obat yang membuat Anna terbius dan menuruti keinginannya. Lalu si hidung belang pun mulai melancarkan aksinya kepada Anna. You take care of me now. We're near your record. Anna semakin frustasi atas apa yang dilakukan Frank kepadanya. Dan setelah bertemu dengan Jenny, dia malah marah dan tanpa sengaja menampar Jenny. Tak sampai di situ saja, Anna menjumpai Cody dan memakai obat penenang milik Cody. Namun Cody memperingatkan Anna agar membeli barang untuk dirinya sendiri. Saran itu pun dilakukan Anna dengan menemui napi yang terlibat dengan obat itu. Bukan hanya menghirup, Anna malah melakukan hal yang lebih dengan menyuntikkan obat itu ke lengannya. Cody melihatnya dan merasa Anna kelewat batas dan memperingatkannya. Namun Anna sendiri tidak peduli sama sekali. Hal itu membuat Cody dan Anna mulai tidak ada kecocokan dan Anna pun dikeluarkan dari geng Cody. I will blind you. You're out. Setelah Anna dikeluarkan dari geng Cody, Kila dan teman gengnya menghajar Anna ketika sedang berada di kamar mandi. Setelah itu, Anna kembali menemui dokter untuk perawatan luka memar yang dialaminya.
Jenny yang melihat keadaan Anna bermaksud ingin membantu agar tidak terlalu tergantung pada barang itu, namun Anna malah menolaknya. Kemudian Anna membuat ulah, dia mendatangi geng Killa dan membuat keributan. Hal itu menyebabkan para petugas turun tangan menghentikan perkelahian. Anna kemudian dikurung di dalam ruang bawah tanah selama 1 hari tanpa pakaian. Hari berikutnya Anna tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ia ingin dan ingin lagi menggunakan barang itu. Sebenarnya Jenny teman satu selnya melarangnya, namun ia tak peduli sama sekali. Sementara Cody yang masih peduli dengan keadaan Anna mencoba menghentikan Anna yang ingin menggunakan barang tersebut. Anna membuat perlawanan dan keributan pun terjadi. Para petugas datang dengan mengacungkan senjata ke arah para napi, sementara Anna mengancam bunuh diri di hadapan para petugas dengan menusuk lehernya. Come with me. Frank pun datang menenangkan Anna, lalu salah satu petugas menghentikan aksi Anna yang ingin menghabisi nyawanya sendiri. Anna kembali dikurung di ruang bawah tanah tanpa selai kain pun menutup tubuhnya. Keadaan Anna semakin memprihatinkan. Dia memecahkan piring tempat makanannya lalu mengiris urat nadi di lengannya dengan pecahan piring. Darah mengucur dari lengan Anna sebelum dia pingsan. Salah satu petugas mengecek sel Anna dan melihatnya pingsan dengan lengan berdarah. Anna pun segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Dokter tahu bahwa Anna ingin mengakhiri hidupnya, namun dia berdalih bahwa dia hanya ingin keluar dari sel itu. Anna kemudian ditempatkan di ruang perawatan bersama napi yang mengalami keadaan yang sama dengannya. Dan Anna menyaksikan salah satu napi kejang-kejang kemudian tewas. Hal itu membuat Anna takut dan berusaha menjauhi obat yang sering digunakannya. Hari berikutnya ibu Anna datang menjenguknya. Ibunya merasa bersalah kepada Anna, lalu meminta maaf karena tidak percaya tentang penjelasan Anna sebelumnya. Ibu dan anak ini kembali berbaikan dan ibunya berjanji akan mengeluarkan Anna secepatnya dari penjara itu. Ketika jam makan berlangsung, Anna kembali diganggu oleh Killa, sementara Cody dan gengnya tidak peduli lagi kepada Anna. Dan kembali Anna dibawa petugas ke ruangan Frank. Frank rupanya telah menyiapkan sebuah cello dan menyuruh Anna memainkannya. Frank ingin agar Anna berlatih untuk sebuah pertunjukan bakat yang akan diadakan Frank di dalam penjara tersebut. Setelah keluar dari ruangan Frank, Cody dan gengnya melukai wajah Anna dengan pisau dan menghajarnya. Cody rupanya tidak suka melihat Anna menjadi napi yang spesial di mata Frank, apalagi Anna akan melakukan pertunjukan bakat dalam memainkan cello atas perintah Frank. Selepas dari kejadian itu, Anna kembali ke ruangan dokter. Jen segera mengobati lukanya. Frank yang mengetahui keadaan Anna mendatanginya ke ruangan dokter dan Frank berjanji akan menghukum Cody yang telah melukainya. Beberapa saat kemudian, Anna kembali menemui Jen di ruangannya dan menyampaikan kekhawatirannya dengan Frank sehidung belang kepada Jen. Dia sebelumnya tidak yakin apakah Jen akan percaya atas apa yang dilakukan Frank kepadanya, karena dia merasa tidak ada yang percaya kepadanya, bahkan ibunya sendiri tidak percaya kepadanya. Namun Jen mempercayai Anna dan akan membantunya untuk menghancurkan Frank. Dan tanpa mereka sadari, Frank rupanya melihat dari CCTV pertemuan itu. Kemudian Frank segera menyuruh napi yang lain menghajar Jen. Setelah kejadian itu, Jen menemui Frank. Dia tahu bahwa Frank yang telah menyuruh orang melakukan penganiayaan kepadanya, namun Frank tidak mengakui perbuatannya. Lalu Jen memberitahu Frank bahwa Anna telah menceritakan kepadanya tentang hal yang tak senonoh yang dilakukan Frank kepada Anna. Frank menjadi takut perbuatan jahatnya diketahui banyak orang. Kalau itu terjadi, maka dapat dipastikan karirnya sebagai kepala penjara akan hancur dan Frank akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dibuatnya. Lalu untuk mencegah hal itu terjadi, Frank pun dengan kejam memerintahkan salah satu napi untuk menghabisi Jen. Beberapa saat kemudian, Jen ditemukan tewas oleh petugas. Anna yang ingin kembali menemui Jen terkejut melihat Jen telah tewas karena ditusuk beberapa kali. Kemudian Frank menyuruh petugas membawa Anna ke hadapannya. Dan Frank memberitahu Anna bahwa ia menduga Jen sengaja dihabisi oleh Cody dan Anna akan menjadi target Cody selanjutnya. Ia juga menyuruh Anna untuk bersiap dalam pertunjukan cello. Hari berikutnya tibalah hari pertunjukan bakat yang diadakan Frank di sebuah ruangan di penjara.
Awalnya para napi bernyanyi bersama, lalu kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan cello yang dimainkan oleh Anna. Anna memainkan cello dengan penuh penghayatan dan semua napi yang menonton terhibur oleh pertunjukan cello dari Anna. Setelah pertunjukan cello selesai, para napi bubar dan meninggalkan ruangan tersebut. Hanya Anna dan Frank yang berada di ruangan tersebut. Frank memuji Anna dalam kebolehannya memainkan cello karena selama bertugas di penjara baru sekali itulah ia melihat pertunjukan cello yang sangat berkesan baginya. Akan tetapi, otak Frank selalu berfantasi liar ketika berdua dengan Anna. Dia tidak dapat mengendalikan diri dan menyuruh Anna melepaskan semua kain yang menutup tubuhnya. Dia ingin Anna kembali melayani hasratnya dan meyakinkan Anna akan mendapat kebebasan bersyarat darinya setelah Anna melayaninya. Anna pasrah saja dengan apa yang dilakukan Frank sehidung belang. Walaupun dirinya ingin sekali memberontak dan menghancurkan Frank hingga tak tersisa. Tapi untuk saat ini, Anna sadar diri belum memiliki power untuk menghancurkan si Frank. Setelah berada di sel, Anna memberitahu kepada Jenny bahwa dia akan mendapat kebebasan bersyarat dari kepala penjara. Namun Jenny tidak percaya bahwa Frank akan menepati janjinya untuk membebaskan Anna. Dan Jenny memberitahu Anna bahwa telah banyak korban dari si Frank tentang kebebasan bersyarat yang dijanjikannya. Keesokan harinya, Anna menerima surat pembebasan bersyarat. Jenny yang melihat surat itu memberi ide kepada Anna untuk meminjam smartphone milik Cody untuk merekam kejahatan yang akan dilakukan kembali oleh Frank. Karena menurut Jenny, Frank pasti ketagihan ingin mengasah pedang tumpulnya dengan Anna. Kemudian Anna bergegas menemui Cody. Awalnya dia mendapat perlakuan kasar dari Cody, namun karena Anna memberitahu kepada Cody bahwa dia berniat menghancurkan Frank, Cody pun akhirnya mendukung niat Anna dan meminjamkan smartphone-nya kepada Anna. On, off. It's really easy. You sure you wanna do this? No choice. Hari berikutnya ketika Frank kembali mengasah pedang tumpulnya dengan Anna, dia secara diam-diam merekam kelakuan bejat Frank dengan smartphone. We had a deal. I was born, so I want to really enjoy this. Let's make it slow. Setelah beberapa hari kemudian, atasan Frank datang. Anna yang sebelumnya mendapat kebebasan bersyarat bertemu dengan para petinggi di penjara tersebut. Di dalam ruangan itu, hadir Frank dan beberapa atasan Frank. Ketika petinggi di penjara itu ingin memberikan kebebasan bersyarat kepada Anna, sikap Frank tiba-tiba berbeda dengan hari sebelumnya. Dia malah memberikan keterangan kepada atasannya bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan Anna selama di dalam penjara, dan Frank keberatan kalau Anna mendapat kebebasan bersyarat. Mendengar penjelasan Frank, atasannya menolak kebebasan bersyarat untuk Anna. Anna Nix is a special girl with a wonderful talent, problem with authority. I think it's a matter of circumstance. It would be better if she remained in here. In light of the warden's recommendations and your numerous infractions here. Wait! Anna yang geram dengan sikap Frank segera menunjukkan rekaman yang berisi kelakuan bejat Frank kepada atasannya. Frank pun tidak bisa berkutik di mana atasannya segera meraih smartphone dari tangan Anna dan melihat rekaman video tentang aksi Frank dalam mengasah pedang tumpulnya kepada Anna. Setelah itu Frank segera ditangkap oleh petugas penjara, sementara Anna mendapat kebebasan bersyarat. What the hell is that? I can take a look at this. Don't Let me just see it. Let me explaining to do. Warmans. Officer, please detain this man. Miss Nix, we grant you parole. Anna kemudian berpamitan kepada Jenny dan Cody sebelum meninggalkan penjara. Anna bertemu dengan sang ibu yang telah menantinya di luar penjara. Di akhir film, Anna melakukan pertunjukan cello di sebuah ruangan. Banyak orang yang menyaksikan pertunjukan itu. Semua sangat terhibur, termasuk ibunya. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.